Perhitungannya saya sudah lihat Oke, semalam Mas Adi. Saya itu ada kita ketik contoh perhitungan Kamin. Kita ada beberapa link. Kalau kita lihat ini ada banyak ya. Langsung aja contoh di sini jelas sekali yang ini. Misalkan ini ada data, UTS, tugas, UAS, angka ya. Nah, langkah pertama kita tentukan nih data suruh ngelompok jadi berapa nih? Jadi 3. Nah, nanti dia sistem akan ngambil random nih. 3 pertama random, ini gitu. Ngambil random dulu ya. Ambil 3 centroid random. Misalkan ini, misalkan ya. Misalkan random nih. Misalnya dia dapat random data ini ya 96, 93, 85 dan seterusnya. Nanti semua data ini dibandingin terhadap klaster satu ini ya pakai rumus mohon maaf Mas. apa nih? Rumus ini namanya rumus Pitagoras yang di extend itu Eh, namanya apa ya? oh, Rumus apa nih? Rumus Euclidean distance yang di rumus Pitagoras yang di untuk extend itu perhitungan yang namanya ini Euclidean berapa? distance. Euclidean distance ya. 96 terhadap 89, 90 terhadap 93, 85 terhadap 75 ya. Terus dikuadratin di akar Iya dapat Mas Adi. jarak. Nah, nanti dicari nih ya si Roy itu berapa nilai C1-nya terhadap sentroid 1, terhadap sentroid 2, terhadap sentroid 3. Cari yang terdekat, terkecil. Terkecilnya ini 1. Roy berarti 1 ya. Ya. Ibal dekat sama 2 paling kecil ya dan seterusnya. Udah paham ini ya? Udah paham? Udah paham Mas Adi. Ini Ya. udah dapat begini, langsung dia mencari nih. Apa nih tadi ya? Tentukan titik pusat klaster berdasarkan rata-rata klaster baru. Oh, rata-ratanya di jumlah. Jadi satu yang satu-satu ditambahin semua dibagi ada 5. Dibagi ada 5. Ini kebetulan ada 5 ya, kebetulannya ya, yang kuningnya. Ya 5 dari mana nih 5 ini? Ada 5. Ada 6 ini. 2 4 5. Yang kuning ada 6. Oh, dia ngitung klaster satu dulu ya. Klaster satunya ada 5, ya kan? Tugasnya ada 5 was. Ini data klaster satu nih. Jaringannya putus-putus Mas. Oh ya. Ini paham ya? Ini paham ya? Ini udah paham ya? Dibagi berapa udah paham ya? Udah paham Mas Adi, udah. Oke, bagus. Dapat lah Iya Mas Adi, paham. satu ya. Lalu langkah 4 Tapi yang masing-masing. masih bingung di nilai rata-rata itu gimana? Rata-rata itu dihitung ini. Ada berapa nih? UTS-nya. UTS itu di klaster satu ya. Klaster satu kan dia ada 5. Klaster satu ada 5 nih. Satu, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data kan? Dua. Ya. 89, 90, 90 Ya. nih. 89 apa nih? 89, 90, 90 itu ngambil data asal berarti data awalnya berarti ya. 89, 90 nih dia kembali ke data awalnya lagi dia. Kalau ini contoh ini dia ngambil ke data awalnya lagi ya untuk menentukan rata-ratanya. Ya. Ya. Contoh Cummins tadi di aplikasi kita itu seperti ini. Jadi misalkan nih, atau saya ambil contoh yang ada banyak klasternya nih. Contoh saya begini ya. Contoh yang 3 klaster. Hey data PLN Mas Sohi, kamu bikin 3 klaster dong. Seperti itu. Gimana caranya supaya sistem data-data ini mengelompok menjadi 3. Kan ada 40 data tadi ya di data latih ini. Ya data latih itu data Excel yang kemarin itu ada 40 data ya. Inputnya bisa manual ataupun bisa import ya. Import, download template-nya dari sini, pilih importnya. Kamu data latih, kamu mengelompok dong jadi 3. Ya, nanti sistem akan mengelompok berdasarkan bilangan matematika. Yang di sini tepatnya latitude longitude. Karena kalau ada nama barang, nama kota itu dijadikan angka jadi rancu dia. Ya. Oke. Kita pilih yang angka di sini adalah latitude longitude ya. Jadi ceritanya dia random nih sistem. Ini kalau kita refresh ini kan centroid 5, 16, 9 ya. Kalau kita refresh berubah lagi. 5 tadi 16, 9. Sekarang dari 29, 2 random dia. Dia random 3 titik. Oh, ini sebagai rujukan kata dia. Titik 1, titik 2, titik 3.
Yaudah nanti 40 data itu dibandingkan dengan data ini. 40 data dibandingkan dengan ini, 40 data dibandingkan dengan ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia nih. 40 data dibandingkan dengan titik pertama nih angkanya, ya. Dibandingkan dengan titik kedua nih angkanya. Ya, pakai rumus apa? Euclidean distance ya. X1 dikurangin X2 ditambah Y1 min 2 akar, ya. Kuadrat terus akar. Ini titik 3. Oke, habis itu baru dicari ini ya, manakah yang terkecil. Lihat waru ini mana yang terkecil. Oh, dia deket kelas ini paling kecil 0,007 ya, berarti kelas 2. Yang kecil 0,61, ini 0 ya, betul. Kalau saya lihat sih data yang diinput di Excel itu ada yang duplikat ya. Ini contoh nih sama nih ya, nanti dipastikan lagi nih 2 kali nih sama nih. Jadi 40 datanya itu ada yang berulang nih, yang berulang. Tapi memang koordinatnya berbeda sih koordinatnya, buktinya ini ya beda nih. Ya. Kalau bisa dibedakan sih, Namelo 1, Namelo 2 gitu ya. Ya, kan koordinatnya berbeda. Oke. Nah, dari sini kita dapat tuh klaster 131, tapi ini masih berlanjut. Ya. Dia mencari titik sentroid baru. Caranya gimana? Nih dia, dijumlah seluruh titik-titik koordinat latitude dijumlah dibagi 17. Loh, kok 17? Karena klaster 1 ada 17. Longitude juga sama. Latitude kelas 2 juga sama. Ya, ada 7 ya, dan seterusnya nih. Jadi dia akan ngulangin lagi ini sebagai rujukan sampai ininya konstan, nggak berubah. Outputnya konstan, nggak berubah. Oke, dia ngulang lagi dari awal ya, ngulang lagi dari awal. Ini titik amannya begini, titik awalnya. Habis itu seluruhnya dibandingin dengan titik-titik itu dan seterusnya. Ini total ada beberapa klaster ya, ada 4 klaster nih. Stop di iterasi keempat. Karena dia udah konstan ininya, nggak berubah-ubah nih. Ya, warnanya sudah tetap. Sehingga dari sini kita dapat latitude kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sehingga kita bisa dapat klasifikasi di sini, ya. Daerah yang kategori 1 ya, kategori 1 dia belum punya nama ya. Kita yang ngasih nama nanti. Kategori 1 cuma 1. Kategori 2 ada 20, kategori 3 ada 19 nih klasifikasinya. Oh, Kamins 3 klaster itu jadinya seperti ini. Dia ngelompoknya seperti ini. Contoh yang lain lagi, ini contoh Kamin yang berapa klaster ini? Coba yang enak yang 3 ya, contoh yang 3. Kita pilih, oh ini 5 klaster, coba kita lihat ya. Nah, 5 klaster dia random, habis itu membandingkan semuanya sampai 5 kali. Sehingga dapat klaster akhir itu di sini. Wah, ini agak lama ini. Loading terus ya, karena dia perhitungannya mungkin banyak nih. Kelompok kategori 5 ada 7 kota. Kategori 4 ada 4 kota. Ya, ini klasifikasinya. Kategori 1 ada. Mungkin dia nyempil sendiri ya. Mungkin dia nyempil sendiri koordinatnya. Nah, ini klasifikasi pengelompokan wilayah. Jadi kategori 5 itu daerahnya ini. Kategori 4 itu ini daerahnya. Ya, kategori ini daerahnya. Sehingga kebijakan di daerah tersebut bisa sama ya. Daerah ini sama. Kalau dia satu kelompok. Oke, kebayang? Nah, untuk home-nya sendiri ya, kan di penulisan kamu ada GIS ya. GIS mungkin ilustrasi dengan peta lah ya. Di sini saya kasih peta nih. Ya. Ini di sini ada pagar 5 berarti dia 5 klaster. Ini pagar 5 berarti dia bukan 5 klaster, dia kelas 5. Kalau ini kelas 2, ini kelas 2. Jadi dia ketahuan nih, oh ini kelas 2 itu daerah sini. Ini kelas 5 daerah sini nih. Ya. Dia ada pinter ya kelas 5 nih. Ini kelas 5, ini kelas 2. Ya. Cuman untuk ngerubah warna itu agak sulit tuh. Ya, itu nanti saya koordinasi ke kamu lagi tuh. Karena itu agak sulit. Merubah warna tuh gitu misalkan. Oh, ini kelompok warna hijau. Kelompok 1 hijau, kelompok 2 kuning, kelompok 3 merah misalkan ya. Itu agak sulit tuh. Karena harus bicara tentang JSON-nya si peta ini. Ya, ini pagar 3 ini menunjukkan bahwa dia apa? Menunjukkan bahwa dia kelas string 3 ini kelas string 4. Ini kelas string 4 nih daerah sini. Ini udah 4 nih berarti ini. Ya, udah 4.
Ya, artinya dengan aplikasi ini kita bisa mengklasifikasi wilayah-wilayah ya berdasarkan koordinatnya. Oke, saya kira itu. Jika ada yang mau ditanyakan.